Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Logika, channel kita ini. Sebelumnya kami memohon maaf karena keterlambatan video yang ada. Tapi keterlambatan ini tak menghapus kesemangan kami dalam menyebarkan kebaikan yang ada dan bisa ya kita saling produksi dengan teman-teman yang ada yang ini, yaitu channel Logika. Maka teman-teman semua, kemarin kita membahas tentang episode pertama kita sebagai prolog awal daripada channel ini, dan mungkin kurang lebihnya kita mohon dimaafkan jika ada kesalahan dan lain sebagainya. Tapi sebagai prolog awal, channel satu kita membahas tentang bagaimana mengubah hidup, itu hanya prolog ya. Itu hanya sebatas awalan global yang dimana kita akan bahas lebih detailnya lagi, lebih dalamnya. Maka masuk ke episode kita yang kedua, yaitu luka di masa lalu yang diam-diam mengendalikan keputusannya. Teman-teman semua, pernahkah teman-teman semua merasa seseorang hanya berkata sesuatu yang dia itu sederhana, tapi hati teman-teman semua itu terasa tersinggung dengan beratnya? Atau ada kesempatan yang bagus, kesempatan yang luar biasa, yang mana dia datang pada teman-teman, tapi teman-teman malah menolaknya tanpa rasa jelas. Jika hal itu terjadi, mungkin ada sesuatu yang dimana hal itu terbentuk dalam diri teman-teman di masa lalu, yang mana hal itu masih terbesit dan tersimpan dalam hati teman-teman. Hari ini kita bahas sesuatu yang jarang disadari banyak orang, luka masa lalu yang diam-diam mengendalikan diri kita. Baik teman-teman semua, tahu nggak teman-teman, banyak orang yang dia itu yakin mereka itu sudah move on dari apa? Dari masa lalu mereka, yang merasa mereka itu terpuruk dengan masa lalu tersebut. Dengan pedenya dia bilang, saya udah nggak ada masa lalu yang buruk, sudah saya lupakan, saya sudah move on. Mereka bilang, aku sudah lupa kok. Mereka bilang, aku sudah biasa tentang hal tersebut. Mereka suka bilang, aku sudah kuat tentang hal tersebut. Tapi hatinya bercerita lain. Mereka tidak menangis lagi, bukan karena sedih. Mereka tidak bersedih, bukan karena sembuh, melainkan karena sudah terbiasa menyimpan rasa sakit dalam diri mereka dengan dalam dan lebih dalam. Luka masa lalu tidak selalu berupa kekerasan dan berupa kata-kata perkataan yang kasar. Kadang luka masa lalu itu begitu sederhana. Saat kamu berusaha keras tapi tidak dihargai, saat kamu ingin dengar tapi malah diabaikan, saat kamu ingin dicintai lagi, kalau ini bentuk kepribadian tanpa kita sadar. Ada yang jadi mereka takut gagal, ada yang takut ditolak, ada yang takut mencintai, ada yang takut percaya. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena masa lalu pernah menyakitkan, masa lalu pernah terlalu dalam, bahkan sangat dalam. Dan akhirnya luka itu mengendalikan keputusan kita hari. Contohnya, ada pekerjaan yang bagus dan sangat luar biasa, kamu tidak mengambilnya, atau kamu tolak karena dulu pernah mereka. Ada orang yang sangat begitu baik, kamu jauh karena dulu kamu pernah lihat. Ada mimpi yang sangat besar pada diri ini, kamu diamkan karena dulu kamu pernah
terjatuh dalam hal tersebut. Kita merasa sedang melindungi diri, padahal sebenarnya kita sedang membatasi. Lalu bagaimana menyembuhkannya? Bukan dengan pura-pura kuat, bukan dengan bilang saya sudah keras. Butuh 3 langkah kecil ini. Yang pertama, aku dilukai. Berani berkata, iya aku pernah sakit. Itu bukan kelemahan, tapi itu keberanian. Yang kedua, berhenti menyalahkan diri sendiri. Apa yang terjadi dulu bukanlah salahmu, bukanlah salah dirimu, tapi menyembuhkanmu sekarang adalah bagian daripada tanggung jawab. Yang ketiga, berikan ruang untuk pulih. Pulih ini harus cepat dan pelan. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak dicintai dengan tulus. Kamu berhak memilih hidup kamu yang diimpikan. Masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dipahami agar tidak menyedihkan, mengendalikan daripada masa depan. Kalau kamu merasa episode ini menggambarkan tentang dirimu, ketahuilah satu hal, kamu bukan rusak, kamu hanya pernah terluka dan masih bisa disembuhkan. Episode berikutnya kita akan membahas bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri sebelum berdamai dengan orang lain. Sampai jumpa di episode kita yang ketiga. Jaga diri, kalian semua layak bahagia. Salam cermin logika, sehat selalu. Tunggu kami di episode selanjutnya, yaitu episode yang ketiga.